Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki, 35 tahun, diagnosis close fraktur kruris dextra, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada kakinya sejak 1 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyerinya bertambah terutama saat digerakkan dengan skala nyeri 6-0-10. Hasil pemeriksaan. Pasien merengis kesakitan, bengkak di daerah kaki, ED 150-90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 90 kali menit, frekuensi napas 26 kali menit. Saat ini pasien terpasang spelk dari metatarsil sampai patella. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan bed rest. B. Ajarkan teknik relaksasi. C. Lakukan kompres dingin. D. Kolaborasi pemberian analgesik. E. Observasi derajat ketidaknyamanan. Kunci jawaban. D. Kolaborasi pemberian analgesik pembahasan. Langkah pertama memilih intervensi keperawatan yang tepat untuk pasien adalah dengan menentukan masalah utama yang dialami pasien. Pada kasus tersebut, masalah utama pasien adalah nyeri dengan skala ke-6 manajemen nyeri sedang berat diprioritaskan menggunakan medikasi analgesik. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki, 55 tahun, dirawat di rumah sakit dengan paus kolostomi. Hari kedua pasien mengeluh fesesnya telah penuh. Saat ini perawat sedang melakukan perawatan kolostomi. Perawat sudah menggunakan sarung tangan kemudian membersihkan stoma dan area sekitar stoma dengan menggunakan kasa steril. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memasang plester. B. Mengukur kantong. C. Mengoleskan salep. D. Memfiksasi kantong. E. Mengkaji kondisi luka. Kunci jawaban. C. Mengoleskan salep. Pembahasan. Prosedur perawatan kolostomi dimulai dengan mencuci tangan, membuka kantong kolostomi, mengkaji kondisi stoma, membersihkan stoma, mengoleskan salep, mengukur kantong kolostomi, memasang kantong kolostomi, rapikan alat dan cuci tangan. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki, 56 tahun, diagnosis pneumonia, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan napas terasa berat, tidak nafsu makan, demam naik turun. Hasil pemeriksaan. Sianosis pada jari tangan dan kaki, tekanan darah 150/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 28 kali menit, suhu 38 derajat Celcius, SA02 93%, PaO2 72 mm hidrargyrum, PaO2 37 mm hidrargyrum. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Termoregulasi tidak efektif. B. Gangguan pertukaran gas. C. Pola napas tidak efektif. D. Defisit nutrisi. Hipertermia. Jawaban B. Gangguan pertukaran gas. Pembahasan pneumonia menyebabkan peradangan pada alveoli kantong udara di paru-paru dan penumpukan sekret, sehingga mengganggu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar PaO2 oksigen dalam darah dan peningkatan PCO2 karbon dioksida dalam darah. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki, 40 tahun, diagnosis PPOK, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan. Bunyi ronci, napas cepat dan dangkal, pernapasan cuping hidung, sianosis pada ujung jari. TD 100/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 104 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit. Perawat menetapkan masalah keperawatan. Gangguan pertukaran gas. Apakah pemeriksaan penunjang utama pada pasien tersebut? A.
Analisis gas darah. B. Elektrolit cairan. C. Darah lengkap. D. Hemoglobin. E. Ronsen. Jawaban A. Analisis gas darah. Pembahasan. Pasien mengalami gangguan pada sistem pernapasan ditandai dengan sesak, sianosis, dan terdapat ronci. Suara ronci muncul karena terjadi penumpukan sekret pada alveolus. Hal tersebut menyebabkan gangguan pertukaran gas dan kurangnya produksi organ dan perifer sehingga muncul tanda sianosis. Untuk mengetahui adanya gangguan pertukaran gas, maka dibutuhkan pemeriksaan analisis gas darah. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang lansia, 60 tahun, diagnosis stroke, dirawat di rumah sakit. Hari ketiga pasien mengatakan tidak nyaman di daerah kemaluan yang terpasang kateter. Hasil pemeriksaan, daerah vagina kotor, daerah sekitar pemasangan kateter kotor. Saat ini perawat akan melakukan perawatan kateter. Posisi pasien sudah diatur, perawat mencuci tangan dan memasang sarung tangan steril. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat tersebut? A. Membersihkan selang kateter dari proksimal ke distal dengan gerakan sirkular sepanjang tambah 10 cm. B. Membersihkan area labia mayora dengan prinsip 1 kasa untuk 1 kali usapan. C. Membersihkan area labia minora dengan prinsip 1 kasa untuk 1 kali usapan. D. Membersihkan area perineum dengan prinsip 1 kasa untuk 1 kali usapan. Mengobservasi kondisi uretra dan kepatenan kateter. Jawaban C. Membersihkan area labia minora dengan prinsip 1 kasa untuk 1 kali usapan. Pembahasan. Dalam perawatan kateter khususnya pada perempuan, perlu diperhatikan prosedur vulva hygiene karena langkah yang dilakukan setelah perawat memasang sarung tangan steril, yaitu vulva hygiene dengan langkah sebagai berikut. Pertama, membersihkan area minora dengan prinsip 1 kasa untuk 1 kali usapan. 2. Membersihkan area mayora dengan prinsip 1 kasa untuk 1 kali usapan. 3. Membersihkan area perineum dengan prinsip 1 kasa untuk 1 kali usapan. 4. Lalu dilanjutkan dengan usapan pada selang kateter yang dimulai dari proksimal ke distal kateter dengan gerakan sirkular sepanjang 10 cm. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.